warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis personal mastery pada dua perusahaan yang berbeda dalam mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Kesmas kelas B bersama dosen pengampu Bapak Riko Pratama Rizkianto, SKM Menkes. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Sri Afirda, Devinda Syahada Alifia, Ira Kristiana, Dakwatun Sofia, Jihan Muna Salma, Arta Raya Nurvita, Afarah Tika Putri, Amelia Agustiningrum, Mevi Rafika Talida, dan Bentang Katulistiwa. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, kami akan membahas dua analisis personal mastery dari dua perusahaan yang berbeda, yakni pada Semen Indonesia Persero Tbk Tuban dan PT Beyond Intermedia Cabang Malang. Pembahasan pertama adalah analisis personal mastery pada PT Semen Indonesia Persero Tbk Tuban. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan semen terkemuka di tingkat regional hingga global, serta memiliki pegawai yang kompetitif, profesional, dan memiliki integritas tinggi. Dalam menjalankan program-program atau kegiatan, PT Semen Indonesia memiliki beberapa tantangan atau realita yang ada. Yang pertama, latar pendidikan dan kemampuan pegawai yang bervariasi, sehingga bisa menyebabkan hasil kerja yang berbeda. Kemudian, kebutuhan customer berbeda-beda yang berpengaruh pada indeks kepuasan pelanggan. Kemudian, terkendalanya koordinasi terkait pelatihan kewirausahaan dan pemasaran produk dari mitra binaan perusahaan. Tidak hanya sebagai sebuah perusahaan yang berfokus dalam menghasilkan sebuah produk berupa semen, PT Semen Indonesia juga memutuskan untuk secara sukarela berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. Perusahaan ini menerapkan Corporate Social Responsibility atau CSR yang merupakan program-program berupa wujud tanggung jawab sosial lingkungan kepada masyarakat sekitar perusahaan. Program-program yang diusung dikenal dengan nama Program Semen Indonesia Bersinergi atau Bersama Semen Indonesia Cerdaskan Negeri. Adapun beberapa program dari Bersinergi adalah yang pertama, Semen Indonesia Peduli. Semen Indonesia Peduli merupakan program pengembangan masyarakat berbasis empati sosial perusahaan terhadap berbagai kondisi ketahanan masyarakat. SI Peduli berfokus pada program kemitraan dan bina lingkungan. Yang kedua ada Semen Indonesia Prima. SI Prima berfokus pada pelanggan dan prasarana umum. Perusahaan akan melakukan survei untuk mengetahui indeks kepuasan pelanggan. Berkaitan dengan prasarana umum, perusahaan membantu pembangunan infrastruktur di wilayah Tuban. Kemudian ada Semen Indonesia Lestari. Perusahaan terus berupaya untuk menjadi perusahaan semen yang ramah lingkungan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti pengelolaan limbah, pengendalian emisi, menjaga keanekaragaman hayati, pemakaian air, kebutuhan energi, dan kebutuhan material. Kemudian yang terakhir ada Semen Indonesia Cerdas. Semen Indonesia Cerdas berfokus dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan profesional. Semen Indonesia Cerdas kami golongkan sebagai bentuk motivasi dari PT Semen Indonesia guna tetap menjadi learning organization atau organisasi pembelajar yang memberikan beberapa fasilitas yang dibutuhkan oleh para pegawai. Seperti yang pertama, ada pendidikan dan pengembangan kompetensi. Dalam program ini, terdapat program pengembangan kepemimpinan atau leadership development program yang ditujukan kepada para pemimpin di setiap lini dan tingkatan. Kemudian ada talent management program yang ditujukan untuk menyediakan personel pegawai terbaik. Kemudian yang terakhir ada training need analysis atau yang ditujukan kepada karyawan dalam pelatihan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian ada pengembangan karir dan imbalan kerja pegawai. Perusahaan akan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pegawai untuk mengembangkan karir yang didasarkan pada penelitian kinerja berbasis balance scorecard. Penilaian kinerja berbasis balance scorecard. Kemudian, perusahaan juga mendukung hak pekerja untuk berserikat dan bersama serikat pekerja. Perusahaan menyusun perjanjian kerja bersama atau PKB yang melindungi seluruh pekerja.
Pada program ketiga, terdapat pelatihan untuk pegawai pensiun. Perusahaan juga memberikan pelatihan bagi pegawai yang akan pensiun. Pelatihan ini diberikan sejak 3 tahun sebelum usia pensiun, yaitu 55 tahun. Materi pembekalan yang akan disampaikan terkait persiapan psikologi, pengetahuan pengelolaan uang, sosialisasi hak pensiun, dan pelatihan berwirausaha. Poin keempat, ada pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa kita sebut sebagai K3. Pemenuhan fasilitas K3 telah menjadi budaya di PT Semen Indonesia, baik bagi pegawai dan juga para tamu undangan yang berkunjung. Komitmen perusahaan dalam implementasi K3 pernah mendapat penghargaan Zero Accident Award dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena tidak terdapat peristiwa kecelakaan yang bersifat fatal. Pada program terakhir, terdapat survei kepuasan pelanggan. Hasil survei yang diperoleh akan dipertimbangkan guna memberikan evaluasi yang terbaik dalam hal kualitas produk dan pelayanan kepada para pelanggan. Perusahaan juga memiliki mekanisme untuk menangani keluhan pelanggan, baik distributor maupun pengguna akhir. Untuk selanjutnya adalah PT Bion Intermedia Cabang Malang. PT Bion mempunyai visi menyediakan berbagai layanan unggul dan profesional untuk customer dan potensial customer, serta terus mengembangkan diri untuk menjadi yang terbaik. Selain itu, terdapat budaya di PT Bion, yaitu Bion Top atau Balance, Excellence, Ownership, Nyaman, Teamwork, Optimis, serta puji syukur. Selain itu, terdapat tantangan atau realita yang harus dihadapi. Yang pertama, kurangnya keterampilan. Yang kedua, motivasi yang menurun karena merasa materi telah dikuasai. Untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik personal mastery di PT Bion. Yang pertama yaitu selalu ingin tahu, memiliki komitmen secara terus-menerus, dan melihat realitas yang lebih akurat. Di PT Bion, komitmen dalam upaya pengembangan karyawan terlihat pada dukungan yang diberikan oleh PT Bion selama kegiatan pelatihan dan pengembangan, yaitu berupa pengawasan dan perhatian yang aktif dari para manajerial, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengusulkan kebutuhan pelatihan, dan memberikan informasi-informasi terkait pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Selain itu, terdapat fasilitas yang diberikan berupa surat izin untuk meninggalkan pekerjaan di kantor, uang saku, akomodasi transportasi dan penginapan, serta mentor dalam kegiatan pengembangan. Selanjutnya yang kedua, merasa terkait satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini tidak terlihat dari PT Bion. Seharusnya peserta ikut serta dalam kegiatan seminar yang berhubungan dengan hal motivasi pelaksanaan budaya dan nilai-nilai karyawan, yaitu Bion Top, pelaksanaan pelatihan, informasi baru tentang perkembangan dan pelatihan, serta penerimaan materi yang saling terkait. Selanjutnya yang ketiga yaitu belajar berkesinambungan. Dalam hal ini terlihat dari perusahaan PT Bion memperbolehkan peserta mengikuti pelatihan dan pengembangan dari sebuah organisasi atau perusahaan, baik karyawan baru maupun lama, serta karyawan operasional maupun manajerial. Menurut Chief Human Research and Finance Department, peserta pelatihan dan pengembangan di PT Bion Intermedia tidak melihat pada karyawan baru atau lama, melainkan mereka yang membutuhkan dan menurut atasan dari mereka memang pantas untuk mendapat pengalaman lebih agar menunjang pekerjaan yang sedang mereka kerjakan. Untuk yang keempat, yaitu mempunyai rasa tanggung jawab luas di bidangnya. Dalam hal ini terlihat peserta merasakan manfaat dari adanya pelatihan dan pengembangan, yaitu pengetahuan mengenai tugas serta tanggung jawab terhadap jabatan meningkat, wawasan baru terhadap koneksi di luar perusahaan, keterampilan dan kemampuan terhadap kinerja sehari-hari juga meningkat, serta bertambahnya kepercayaan diri secara pribadi. Untuk yang terakhir, yaitu rasa percaya diri yang dimiliki oleh karyawan, di mana keterampilan dan kemampuan terhadap kinerja sehari-hari mereka meningkat, serta hal ini juga diikuti dengan bertambahnya kepercayaan diri secara pribadi.
Para karyawan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan menyatakan bahwa metode yang digunakan sudah tepat dan efektif. Mereka merasa bahwa metode tersebut sudah cukup membantu mereka. Dan mereka juga merasa bahwa metode on the job training sangat nyaman untuk sebuah pengembangan diri. Pendampingan oleh mentor selama pengembangan memudahkan proses belajar dan kerja karyawan. Selanjutnya yaitu bentuk motivasi. Yang pertama, adanya pelatihan dan pengembangan. PT Beyond memperbolehkan karyawan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan agar dapat menunjang pekerjaannya. Yang kedua, metode pelatihan dan pengembangan yang tepat. Terdapat dua metode, yaitu classroom method untuk pelatihan seperti seminar dan workshop yang dilakukan oleh eksternal, dan yang kedua on the job training untuk pengembangan. Dalam hal ini, karyawan ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang sebenarnya dengan pengawasan dan bimbingan mentor. Nah, ada faktor pendukung pelatihan dan pengembangan. Terdapat tiga faktor, yaitu dukungan perusahaan, pemateri dan kesesuaian materi, serta fasilitas pengembangan dan pelatihan. Berdasarkan pemaparan analisis personal mastery pada PT Semen Indonesia Persero Tbk Tuban dengan PT Beyond Intermedia Cabang Malang, dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan ini telah berusaha untuk menerapkan personal mastery pada perusahaan mereka masing-masing. Meskipun dalam implementasinya terdapat beberapa tantangan atau realita yang ada, namun kedua perusahaan ini mampu mengatasi tantangan tersebut dengan memiliki beberapa program yang berfokus pada pelatihan dan pengembangan diri anggota agar mampu mendapat hasil sesuai yang diharapkan. Kemudian, dengan adanya program-program tersebut dapat dilihat bahwa PT Semen Indonesia Persero Tbk Tuban dan PT Beyond Intermedia Cabang Malang memiliki harapan untuk terus menjadi organisasi pembelajar. Berikut adalah referensi jurnal yang kami gunakan. Baik, terima kasih teman-teman atas segala perhatian, kritik dan saran yang membangun sangat kami perlukan untuk menyempurnakan hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.